Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang kontrol otomatis. Jadi secara belajar kita akan belajar tentang pendahuluan apa itu kontrol otomatis. Jadi kontrol otomatis itu di TPB Unu Purwokerto adalah salah satu dari mata kuliah pilihan yang dari minat sistem kontrol alat mesin pertanian ya dan juga energi gitu. Nah, jadi kebetulan saya akan setidaknya ini akan memperkenalkan tentang kontrol otomatis. Nah, nanti mungkin akan dibagi beberapa part karena memang ketersediaan untuk perekam video hanya 10 menit. Jadi nanti kalau lebih dari 10 menit, nanti kelebihannya akan dilanjutkan ke part berikutnya. Jadi pada dasarnya kalau kita langsung diskusi biasanya kan memerlukan waktu yang lama juga nanti agak sulit. Nanti kalau nanti dalam bentuk video seperti ini, mahasiswa juga bisa lebih mengenal sistem kontrol dengan melihat video ya. Oke. Oke. Yang pertama, kita bicara tentang sejarah perkembangan sistem kendali dan otomatis industri. Jadi ada yang bilang sistem kontrol, itu lebih luasnya sistem kontrol ya. Kemudian ada yang disebut sistem kendali, gitu ya. Kemudian ada yang disebut otomasi industri. Itu sebenarnya sama saja, cuma kita akan modelnya ke sistem kontrol atau kontrol otomatis difokuskan kepada kita menggunakan kontrol untuk otomatisasi dalam bidang pertanian terutama ya itu. Jadi pada awalnya proses kendali mesin-mesin dalam peralatan industri hanya digunakan menggunakan saklar biasa yang digerakkan secara manual oleh manusia. Ya, pada sederhananya begitu seperti saklar colokan gitu, cabut hidup, dicabut akan mati, kemudian ketika dicolokkan akan hidup. Itu paling sederhananya. Seiring berjalannya waktu, saklar manual mulai ditinggalkan dan digantikan oleh saklar elektromagnetik. Sistem ini dikenal dengan sistem kontrol konvensional. Saklar elektromagnetik ini yang terdiri dari kontaktor dan reel dapat dioperasikan hanya dengan memberikan daya listrik yang relatif rendah pada kumparan kerja saklar elektromagnetik tersebut. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan, penggunaan saklar elektromagnetik digantikan dengan PLC atau program logic control. PLC ini diperkenalkan pada tahun 1960. Awalnya PLC dibuat untuk menggantikan sistem kendali yang masih menggunakan nilai konvensional untuk mengurangi biaya perawatannya. PLC pertama adalah Madicon 084 atau Modular Digital Control yang diusulkan oleh Benford Associates. Gitu. Oke. Jadi mungkin kita mengenal PLC, tapi pada dasarnya kalau sekarang nanti kita akan belajar lebih sederhana lagi, nanti kita akan belajar tentang menggunakan microcontroller yang sederhana. Jadi pada dasarnya Bapak berharap bahwa dengan mata kuliah sistem kontrol ini kalian dapat membuat kontrol tersendiri, kemudian nanti bisa bisa belajar berkelompok nanti yang berdekatan nanti akan membuat sebuah sistem kontrol yang sederhana ya. Kemudian kita harus mengenal tentang apa itu sistem terlebih dahulu karena sebenarnya harus kita pahami bahwa lebih cocoknya sistem kontrol ya bukan kontrol otomatis. Jadi sistem kontrol itu adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu untuk sasaran tertentu. Jadi karena terdiri dari beberapa bagian itu adalah sebuah sistem. Gitu. Kemudian proses. Proses itu adalah perubahan yang berurutan dan berlangsung secara kontinu dan tetap menuju keadaan akhir tertentu. Jadi proses itu dari awal sampai akhir gitu. Itu adalah sebuah proses. Jadi tapi ada perubahan. Kemudian kontrol. Kontrol itu adalah suatu kerja untuk mengawasi, mengendalikan, mengatur dan menguasai sesuatu.
Kemudian sistem kontrol adalah proses pengaturan untuk mengendalikan terhadap satu atau beberapa besaran. Itu adalah variabel dan parameter sehingga beberapa pada suatu harga atau range tertentu. Maka kalau kita sambungkan dengan otomatik atau kontrol otomatik adalah suatu kerja untuk mengawasi atau mengendalikan atau mengatur tapi dari supaya kerjanya otomatis. Otomatis itu jika nanti pada suatu kondisi A, maka akan terjadi A. Gitu. Kalau dia kondisinya B, maka akan terjadi B. Gitu. Adapun proses dari sistem itu terdiri dari input, proses, dan output. Inputnya nanti biasanya dari pengukuran. Pengukurannya kalau di sistem kontrol atau kontrol otomatis adalah menggunakan sensor, gitu ya. Mulai dari sensor suhu, sensor kelembaban, dan sebagainya. Kemudian prosesnya adalah biasanya ada dua. Yang pertama adalah menggunakan microcontroller, ya. Microcontroller itu nanti biasanya memproses input tersebut kemudian memperoleh menjadi sebuah data. Nah, datanya biasanya nanti dimasukkan ke dalam LCD gitu ya biasanya. Ataupun terkoneksi ke internet juga bisa kalau untuk kontrol yang lebih tinggi lagi. Kemudian outputnya nanti gimana? Misalnya kalau inputnya adalah sensor tinggi air misalnya ya, tinggi air di input, kemudian kontrolnya, maka outputnya nanti akan adalah hidupnya pompa dan matinya pompa. Itu dari delay. Walaupun sebenarnya nanti ada beberapa ya. Kemudian prinsip dari sistem kontrol itu sendiri. Yang pertama adalah sebuah sistem yang melakukan urutan kerja sebagai berikut. Tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa yang pertama adalah measuring atau pengukuran yang dilakukan oleh sensor. Yang kedua adalah perbandingan atau comparison. Nanti ketika terjadi pengukuran, nanti kontrol itu akan mengkomparasi gitu ya, perbandingan apakah itu untuk memberikan ke output, apakah on atau off atau dan sebagainya. Kemudian ada perbaikan atau correction gitu ya, atau correction. Jadi nanti correction ini adalah ketika pengukurannya mungkin ada salah, ada apa, sistemnya dia akan dikembalikan lagi. Oke. Kemudian klasifikasi sistem kontrol ya. Nah, nanti kita akan belajar hanya satu aja. Secara umum, sistem kontrol dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem kontrol manual dan kontrol otomatis. Jadi yang kita pelajari adalah kontrol otomatis gitu ya. Nanti akan ada konferensi, kemudian nanti kita akan sedikitnya nanti Bapak akan ajari di yang ada di rumah Bapak, mungkin nanti kita akan belajar ya. Lebih bagus sebenarnya kalau ada waktu bisa main-main ke sini, kemudian bisa berdiskusi bersama-sama. Berikutnya, yang kedua adalah sistem itu dibagi kedua dengan disebut dengan sistem lingkar terbuka atau open loop dan lingkar tertutup atau closed loop. Gitu. Kemudian sistem kontrol juga bisa dibagi dua dengan sistem kontrol continue, kemudian ada yang disebut dengan sistem kontrol discrete. Kemudian menurut sumber penggeraknya itu bisa berbentuk elektrik, ya, pakai motor listrik misalnya, kemudian mekanik, pakai motor bensin atau motor diesel, gitu. Kemudian menggunakan pneumatik, juga bisa menggunakan sistem hidrolik. Nah, kita akan sistem kontrol manual. Sistem kontrol manual itu apa saja? Yang pertama adalah adalah pengaturan sistem yang diatur oleh manusia gitu ya, atau operator. Contoh adalah radio gitu ya, radio hidupnya mati radio, besar kecilnya volume gitu. Begitu juga dengan televisi, kemudian ada cahaya lampu gitu ya, cahaya lampu kadang-kadang walaupun nanti lampunya misalnya cahayanya bisa dirubah antara terang, sangat terang atau terang sekali, tapi dengan model saklar itu masih posisinya adalah manual dan lain-lain sebagainya yang dikontrol hanya menggunakan